Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Firmansyah dan rekan saya Tengku Muhammad Gafan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman. Pada presentasi kali ini ada tiga yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah masalahnya dan solusinya dan ada showing programnya. Untuk yang pertama, masalah akan dijelaskan oleh rekan saya, Tengku Muhammad Gafan. Silahkan. Oke, untuk identifikasi masalahnya, yaitu kesehatan mental itu seringkali diabaikan karena dianggap tidak sepenting kesehatan fisik. Padahal keduanya sama penting. Pikiran yang tenang dan emosi yang terjaga membantu kita berpikir jernih, berinteraksi lebih baik, dan juga menjalani hidup dengan seimbang. Sayangnya, tidak semua orang tahu bagaimana mengenali kondisi emosionalnya atau merasa nyaman berbicara langsung dengan orang lain. Karena itu, program ini hadir sebagai alat bantu sederhana untuk membantu kita mengenal diri, memahami tingkat stres melalui pertanyaan ringan, serta memahami tingkat stres serta memantau kondisi dari waktu ke waktu, guna menentukan apakah kita membaik atau perlu memberi perhatian lebih pada diri sendiri. Oke, Oke, lanjut. baik. Terima kasih kepada Tengku Muhammad Gafan yang telah menjelaskan masalah. Untuk selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, solusi atas masalah tadi itu, yang pertama adalah solusi yang dibangun adalah sistem penilaian mandiri untuk mengenali tingkat stres pengguna. Berdasarkan 10 pertanyaan sederhana, skor yang dihasilkan dikategorikan sesuai usia dan disertai saran penanganannya. Hasil penilaiannya disimpan sebagai riwayat agar pengguna dapat memantau kondisi emosionalnya dari waktu ke waktu. Sistem juga menyediakan fitur melihat riwayat skor, mengurutkan skor dari tertinggi ke terendah, dan mencari skor tertentu untuk membantu menenangkan pikiran dan disediakan menu saran seperti rekomendasi musik, terdapat suara hujan, suara sungai, hutan malam, lalu ada cerita tidur, dongeng dan kisah religi. Ada pula puisi serta meditasi ringan. Nah, jadi semua fitur itu tuh bertujuan untuk membantu penggunanya menjaga kesehatan mental secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, kita akan showing program. Saya akan stop sharing dulu dan akan berpindah ke CMD. Showing. Oke, di sini seperti biasa kita akan ngerunning filenya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk yang pertama, halaman pertama itu ada menginputkan nama dan umur. Semisal di sini kita menginputkan nama itu namanya Firman, umurnya 17 tahun. Nah, setelah menginputkan nama dan umur akan muncul halaman menu dengan tulisan selamat datang dan nama penggunanya. Di sini terdapat 9 macam menu bisa dilihat. Ada lakukan self assessment, hasil skor self assessment, lihat riwayat, saran penenangan dan mengurutkan data hasil ada dari selection shot, insertion shot, mencari skor melalui sequential search dan binary search. Dan yang sebenarnya itu pencarian berdasarkan kategori tingkat stres. Nah, jadi yang pertama, jika kita menekan satu, itu akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang bisa Anda lihat. Di sini saya akan mengisinya dengan asal terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah kita mengisinya dengan asal, akan keluar hasilnya itu jawaban Anda telah tersimpan. Terima kasih. Nah, ada total skornya dan ada tingkat stresnya. Di sini kita menginputnya 2 kali dikarenakan supaya kita bisa melihat dari pengurutan data hasil skor dan bisa mencari skornya. Oke, setelah kita melakukan self assessment, kita bisa melihat hasil skor kita di sini. Hasil skor yang baru saja kita lakukan self assessmentnya. Kan tadi kita sebelumnya melakukan tes itu dapat poinnya 10.
jika kita melihat hasil skor self assessment akan muncul hasil skor self assessment yang sebelumnya. Jika kita menekan hasil riwayat, maka akan keluar hasilnya secara acak gitu. Nah, di sini pertama-tama itu kita akan mengurutkan terlebih dahulu data hasil skor. Di sini ya mengurutkannya seperti biasa sama. Dan jika kita menekan 6 juga sama gitu, mengurutkan juga. Tapi di sini saya itu memakai dua logika gitu, ada yang menurut selection short dan ada yang insertion short. Bisa dilihat nanti di programnya. Nah, lalu ada yang ketujuh dan kedelapan itu sama sih, sama-sama mencari skor. Perbedaannya ada di logikanya saja. Yang satu menggunakan sequential search dan satu menggunakan binary search. Sini kita akan mencari skor, misal kita akan mencari skor dengan nilai 10. Maka dia akan menemukan skor ke-10 itu ditemukan pada riwayat ke-1. Dan jika kita menggunakan 8, misal kita mencari 10, maaf, 8, 10, maka akan keluar skor yang dicari sama seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada ada menu keempat, saran penenangan. Di sini jika kita menekan saran penenangan ada beberapa, yaitu ada rekomendasi musik, cita tidur, puisi tidur. Jika kita menekan rekomendasi musik, dia akan keluar rekomendasi-rekomendasi, dan jika kita menekan semisal suara air hujan, dia akan memulai suara air hujan. Eh untuk di program saya buat yang seperti ini, tetapi jika membuat aplikasi saya akan buat supaya bisa ketika kita menekan suara air hujan tuh akan memulai benar-benar suara air hujan. Kita kembali dua cerita tidur sama, dia akan memunculkan jenis-jenis cerita dongengnya. Misal kita menekan si kancil, akan memunculkan cerita si kancil menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai. Lalu sama yang seperti yang lainnya, puisi tidur juga sama, senja yang tenang akan memunculkan puisi senja seperti itu. Oke, nah untuk yang ke-9, ini tuh ada apa ya? Pencarian berdasarkan kategori tingkat stres. Misalnya kita cari rendah, akan apa ya? Munculkan apa? Kategori stresnya tuh rendah gitu. Oke. Nah, mungkin sekian showing program dari saya dikarenakan programnya hanya segini. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.